Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang kita anut ini merupakan agama yang paling sempurna di antara agama-agama yang lainnya. Keagungan Islam ini dibuktikan dengan penjelasan tentang ayat alam semesta yang dalam keadaan seimbang. Bahkan ini merupakan salah satu kesempurnaan agama Islam. Dan bukan hanya pada alam semesta yang seimbang itu, juga pada kemasyarakatan ada dalam keseimbangan semuanya. Inilah bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, ya, di mana Allah kadang memberikan kepada seseorang itu kondisi kehidupannya berbeda dengan masyarakat yang lainnya, ya. Sama seperti Allah ciptakan gunung, lembah, lautan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang begitu. Begitu juga bermasyarakat. Ada orang yang kaya raya, ya, menengah, batas garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, dan prasejahtera. Begitu Allah atur itu. Tetapi Allah bukan berarti kemudian merendahkan orang-orang secara ekonomi, ya. Ada yang kesulitan, tidak, sama sekali tidak. Justru itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ikuti dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis, agar orang-orang yang diberikan amanah kelebihan harta itu melaksanakan kewajibannya, menyantuni orang-orang yang kehidupannya relatif lebih rendah, dan Allah tetapkan sebagai hukum yang wajib. Apa diantaranya? Zakat mal. Zakat mal adalah satu instrumen yang Allah buat, ya, untuk menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar orang-orang yang diberikan kelebihan ekonomi itu, ya, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang rendah. Bahkan kalau tidak melakukan itu, dia dihukumi dosa besar. Sampai Abu Bakar Siddiq, ya, ketika Rasul wafat itu, setelahnya dia akan memerangi semua umat Islam yang tidak mentunaikan zakat mal. Saking pentingnya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180, Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawaqu ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Kata Allah, janganlah kalian mengira. Allah sempat, ya, ada dua versi, Pak. Di dalam Al-Quran itu boleh kita baca wala tahsabanna, ya. Kalau dibaca wala tahsabanna, ayat ini untuk Nabi Muhammad khusus, ya. Lalu baru disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau dibaca wala yahsabanna alladziina yabkhaluna, maka ayat ini khusus itu juga kepada mereka-mereka orang yang pelit, orang yang tidak mau menafkahkan atau mentunaikan hartanya tuh untuk fakir miskin. Kalau dalam mushaf Indonesia, Quran Indonesia ditulis wala yahsabanna, ya. Jadi janganlah orang-orang kaya ini yang tidak mau menyalurkan zakatnya ini mengira, ya, bahwa itu baik. Sama sekali tidak. Bahwa itu perbuatan yang buruk. Kata Allah, sayutawwaku ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka harta-harta yang kamu simpen itu, ya, tidak kamu salurkan itu nanti akan dikalungkan di lehermu pada hari kiamat dalam bentuk ular raksasa yang lehernya itu seperti leher unta ukurannya itu, dan dikalungkan di leher kita, dan kepalanya itu berkepala dua maksud saya, langsung menyantap wajah kita satu tuh, ya. Ancaman yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Allah cerita lagi tentang harta yang kita simpan tidak kita salurkan itu, dia akan menjadi lempengan setrika. Dulu kita suka punya setrika ayam jago tuh, ya, yang besi itu, seperti itulah
Seluruh hati kita butuh seperti itu. Dan kita disetrika tuh Pak, oleh harta kita sendiri yang kita simpan tuh. Ya. Kalau disetrika di punggung, dia tembus ke dada. Kalau disetrika di dada, dia tembus ke punggung. Begitu. Bahkan satu kali kata Rasul bilang, itu setrikan akan menjadi lempeng yang besar yang menggencet tubuh kita sampai gepeng. Kalau Bapak sering nonton film Scooby-Doo tuh ya, film kartun ya. Film Scooby-Doo itu kalau ketimpa pintu tuh udah gepeng tuh Pak. Cek gitu ya. Saya lihat kan ya. Film Scooby, film kartun tuh, film anak-anak. Senang saya lihat itu Pak. Itu menggambarkan bagaimana siksa Allah ya, yang dialamatkan kepada orang-orang yang punya siksaan seperti itu. Badannya gepeng ya, ditimpa harta kita Pak, gepeng rata tuh dengan tanah tuh, lalu sebentar dibangun lagi ya, lengkap lagi, timpa lagi, gepeng lagi. Bayangkan Pak, kita tangan kita dikejepit pintu Pak ya, kejepit pintu tuh sakitnya luar biasa Pak. Mohon maaf ya, sampai gepeng di tangan kita kejepit pintu, memar ke dokter, nggak cukup seminggu tuh. Ini nanti bukan cuma kejepit seperti itu, gepeng rata badan kita Pak. Sama seperti kartun Scooby-Doo itu lah, ya, seperti itu. Lah itu tuh satu hari Pak kita ditimpa seperti itu. Kata Rasul bilang, satu hari di neraka itu sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan Pak, berapa lama 50.000 tahun itu? Ya, umur kita pun nggak sampai, paling hebat 100 lah, insya Allah gitu. Ini 50.000 tahun kita disiksa gara-gara tidak menyalurkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ada 4 zakat mal itu pada dasarnya ya. Nanti Bapak bisa rujuk sebetulnya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya, atau Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Kenapa pemerintah bikin undang-undang tentang zakat? Karena ini merupakan potensi umat Islam. Pemerintah ini pintar Pak ya. Kalau umat Islam ini memiliki potensi ekonomi, ada duitnya, ada cuannya, diatur ya. Tapi kalau nggak ada duitnya dia akan nggak atur. Jadi orang dia pada pintar juga gitu ya. Kalau ada duitnya dia bikin peraturan. Haji misalnya ada duitnya kan, ada cuannya besar. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol dana haji itu kemana larinya kan, kita nggak bisa kontrol. Ya. Dibikin undang-undang haji. Begitu juga zakat, kan ada cuan, ada duitnya, ya bisa mendatangkan keuntungan. Parlemen bikin peraturan, bikin undang-undang, ya. Cuma memang kita umat Islam kadang-kadang, ya sering dikesampingkan pada akhirnya. Kita dikejar tuh potensi ekonominya, tapi begitu kumpul kita diabaikan. Ya. Sekarang coba musim zakat nih Pak, hampir semua lembaga, ya, tempat-tempat berbelanja itu ada lembaga pemungutan zakat itu, ya. Lembaga amil zakat bikin banyak, ya. Dia rekrut tuh orang yang bayar zakat, bahkan bank-bank semua memfasilitasi itu Pak, bayar zakat itu. Nomor rekeningnya ini semua bank. Ada potensi ekonomi, tapi nggak ada satupun lembaga pembagian zakat. Uang yang dikumpul itu kita nggak tahu kemana, ya. Mohon maaf, termasuk lembaga-lembaga pemungut zakat dan ormas-ormas, partai-partai, ya. Mereka cuma bikin lembaga pemungutan saja. Penyalurannya kita wallahu a'lam, ya. Jarang transparan. Inilah kadang-kadang umat Islam sering jadi korban saja, ya. Oleh karena itu, kalau saya sih lebih senang dengan skala mikro lembaga zakat itu ya, lebih gampang kontrolnya, ya. Lebih gampang mengevaluasi, lebih gampang pengawasan. Kalau besar gitu kita susah mengawasinya. Ada audit yang disumpah pun kadang-kadang ngawur ya. Jadi saya suka dengan yang lembaga-lembaga zakat yang mikro, tingkat RT, tingkat RW, ya, tingkat desa paling tinggi lah segitu. Gampang pengawasannya. Saya teruskan. Pada dasarnya ya zakat mal itu cuma 4 Pak pertamanya Pak. Pertama
zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat pertanian. Yang ketiga, zakat peternakan. Yang keempat, zakat perdagangan. Cuma 4 saja, Pak. Tapi kemudian lembaga ijtihad, nih orang-orang pintar nih, dia berijtihad, bikin fatwa. Karena tadi kan ada potensi ekonomi ya. Ada potensi ekonominya, kita bikin peraturan nih, ya, bikin fatwa, bikin ijma para ulama tuh, ya, bikin. Apa misalnya? Tadinya emas dan perak, tambah uang. Karena rasanya dulu zaman Nabi dinar, dirham itu juga uang. Tambah sertifikat deposito, tuh semua masukkan di sini semua. Bahkan mungkin permata barang-barang berharga. Dulu emas putih itu bukan termasuk, Pak. Emas putih bukan emas. Kalau ulama konservatif dia tidak memasukkan wajib zakat emas putih karena dia platinum, ya. Sekalipun harganya lebih mahal dari emas, tapi dia bukan emas, ya. Mas sekarang orang memasukkannya tuh ke dalam harta, ada nilainya. Yang kedua, pertanian. Pertanian ini cukup terbatas pada 3 atau 4 saja, Pak. Zaman Nabi itu apa? Gandum, ya. Gandum ada 2, ada syair dan ada bur, albur 2 tuh. Kulitnya kalau kita mungkin 1 beras 1 gabah, gitu ya. Beras 1 gabah tuh zaman Nabi. Yang kedua kurma, yang ketiga kurma, yang keempat kismis. 4 ini saja zaman Nabi yang wajib untuk ditunaikan zakatnya. Sekarang ditambah, bukan hanya pertanian, perkebunan, kehutanan, juga hasil itu masuk ke dalam objek zakat mal. Pinternya orang-orang Indonesia, ya, ulama kita tuh, ya, dengan ijtihadnya, dengan ijma'nya, dengan fatwanya memasukkan itu. Sekalipun tidak ada dalam hadis-hadis tentang penjelasan itu. Yang ketiga, peternakan, ya. Di zaman Nabi peternakan cuma 3. 1 unta, 2 sapi, 3 domba, sudah, nggak ada lagi, ya. 3 saja. Kita punya ayam banyak, nggak wajib bayar zakat. Punya kuda banyak, nggak bayar wajib zakat. Bahkan unta, sapi, kambing itu dirinci lagi, Pak. Kalau sapi yang dipakai untuk usaha, dia tidak wajib zakat. Misalnya Bapak punya delman 100, ya, delman tuh pakai sapi, ya. Kalau di kampung dokar ya, bukan delman, dokar tuh pakai sapi. Sekalipun jumlahnya lebih daripada nisab, dia tidak kena wajib zakat. Kenapa? Karena digunakan untuk usaha. Nah, untuk usaha tuh tidak wajib bayar zakat, ya. Jadi memasukkan kemudian para ulama ini peternakan tadi yang tadinya 3 ditambah dengan perikanan. Tuh, masuk perikanan sekarang, Pak. Ya, perikanan. Yang keempat, perdagangan. Nah, perdagangan ini juga apa? Untuk barang yang dikuasai saja. Sekarang orang nambah lagi tuh dengan saham, ya, macam-macam gitu. Tambah-tambah. Ini adalah sebenarnya kalau dari sisi hukum Islam ada menganggapnya sebagai bid'ah di dalam ekonomi, ya, dalam hukum ekonomi. Ada bilang ini karena ijtihad kebutuhan, ya, maka dibolehkan ijtihad itu. Dalam rangka apa? Kemaslahatan umat Islam. Alasannya demi kemaslahatan umat Islam. Tapi dalam praktek ternyata tidak begitu. Ya, dalam praktek lebih banyak uang itu berputar di sekitar pengurus, ya, lebih banyak berputar di sekitar pengurus saja atau orang-orang yang dekat, ya, jamaahnya, anggota partainya, anggota organisasi, itu aja. Sementara orang-orang fakir miskin yang harus menjadi objek, ya, alasan dipungunya zakat itu tetap merana, tetap dalam keadaan sengsara. Ini kembali dasar daripada pemungutan harta zakat itu dasarnya emas dan perak tadi, ya. Dulu Rasul itu menyebutkan untuk emas itu 20 dinar dan perak 200 dirham. Dikonversikan dengan kita, emas nih 85 gram emas. 85 gram emas
atau 600 gram perak. Ya, kalau sekarang harga emasnya 1,5 juta Pak, ya rata-rata sekitar 1,6 lah, 1,5 juta emas nih. Jadi kalau Bapak punya 150 juta cash deposito atau harta senilai itu, ya, maka apabila setahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hukumnya wajib. Tidak ada alasan setengah wajib, tidak. Hanya ada membolehkan kemampuan dalam rangka tarbiyah pendidikan. Harusnya 2,5%. Karena kita tidak terbiasa bayar 2,5% ini. Contoh misalnya, Bapak punya uang deposito kekayaan 1 miliar. Kan angkanya tidak besar, kecil sekarang ya. Tapi kita bayar zakat 2,5%, berapa tuh 1 miliar tuh? 250 juta ya, 25 juta ya, 25 juta Pak. Kita bayar zakat ke muadzin 25 juta, berat Pak. Jadi kira bisa, berat tuh. Berat untuk keluarkan uang 25 juta untuk bayar zakat ya. Oleh karena itu para ulama membolehkan, kalau gitu jangan langsung 2,5% untuk belajar nih. Boleh 0,5% dulu, boleh nanti 1%, boleh 1,5%. Jadi bertahap sampai suatu waktu dia mampu. Mampu itu dalam arti kata ikhlas, ya, memberikannya 2,5% itu ikhlas. Bayarkan. Nah ini semua adalah bimbingan Rasulullah SAW untuk mentunaikan zakat demi kemaslahatan umat Islam. Kalau semua orang mempraktekkan ini Pak, seperti halnya pernah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cuma waktu 2,5 tahun Pak, menyelesaikan perkara ekonomi di zaman itu Khalifah itu dunia Pak, ya. 2,5 tahun, dan setelah itu tidak ada satupun mustahik yang mau terima zakat. Saking semua kaya. Kenapa bisa begitu? Karena mempraktekkan syariat Islam sungguh-sungguh, dan Allah memberkati. Jangan dikira Allah memberkati. Kan rezeki itu Allah yang ngatur Pak. Kalau pemimpinnya ngatur dengan baik, ya, Allah akan berikan rezeki itu per individu, bukan per masyarakat, tidak. Per orang Allah berikan Pak. Ya. Tiba-tiba orang jadi kaya raya seketika. Ya. Kenapa? Karena pemimpinnya mempraktekkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Kita kadang setengah-setengah. Kalau urusan ekonomi pengen cara Islam, kalau begitu membagikannya pengen cara nasional, gitu ya. Ini Pak. Kemudian yang contoh yang kedua, pertanian misalnya. Pertanian itu kita cuma bayar 5%, ya. Setiap kali kita panen, dari 5%. Zakat itu ya. Kalau diserahkan kepada alam, kalau Bapak di kampung punya sawah tak ada hujan tuh ya, kan ada tanah hujan tanpa irigasi masyarakat, Bapak bayar 10%. Ya. Apakah sawah, jagung, tebu, gandum, jagung, sagu, atau beras jadi bahan pokok, Bapak bayar 10% kalau mengandalkan tak ada hujan. Tapi kalau menggunakan irigasi masyarakat, Bapak keluarkan cuma 5%. Biasanya kalau di kampung itu kalau begitu panen, ya, 1/20 tuh satu ikat tuh padi itu berikan ke yang ngurus, nih, yang nandur, yang ngegebot tuh, yang apalagi tuh ya, istilah-istilah di kampung kan ada tuh ya, kasihkan ke dia, ya. Kalau 2 tandan, misalnya ada 10 bambu banyak tuh ya, kasih setiap orang satu, selesai, gitu ya. Panen jagung juga begitu, ikat, beres, bagikan ke masyarakat itu ya. Dan istimewanya Islam mengajarkan bagikan ke masyarakat setempat. Kalau Bapak punya kebun di Pangalengan, ya, punya sawah di Subang, bagikan zakat itu untuk masyarakat sana setempat yang tiap hari ngelihat, dia bilang nih sawahnya Pak Haji bagus nih, ya. Dia tiap hari ngelihat tuh Pak. Haji mana? Itu Haji Encep. Waduh, orang mana yang di Jakarta? Jangan kemudian zakatnya itu dibawa ke Jakarta, jangan. Bagikan kepada orang kampung situ yang setiap hari ngelihat. Nah, gitu ya. Panen. Sama juga kemudian para ulama mengkonversikan ijtihad, mengkiaskan urusan ini kepada orang yang punya kontrakan tuh. Ya, ini pinternya nih. Terserah mau dipraktekkan juga boleh ataupun enggak pun enggak apa-apa.
Orang punya kontrakan tuh ya, kontrakan 10 pintu, 20 pintu tuh, ya. Kan setahun sekali tuh. Kali dipanen kan, gitu ya, panen, ya, setahun sekali. Kalau mau bayarkan tuh zakatnya, kalau mau lebih nisab, apa nisabnya? 85 gram emas ya. Kalau di pertanian dia sekitar 1 ton lah ya. Fixnya 750 kilo beras atau bagabah ya, bayar zakat. Tapi kalau seperti kontrakan itu dia dinisabkan dengan emas. Kalau misalnya Bapak punya 10 pintu, satu pintu 15 juta ya, kali 10 150 juta, maka bayarkan zakat ya. Idealnya zakat itu setelah haul setahun berikutnya. Bapak tidak bayar tahun itu juga, begitu nerima itu nanti tahun depan bayarnya ya. Itu haulnya tahun depan. Tapi takut nanti tahun depan gak keburu, lupa, boleh dibayarkan di muka. Setahun sebelumnya boleh ya, boleh. Para ulama membolehkan juga menunda pembayaran zakat itu, takut ada yang kontrak dibatalin. Kontrak setahun ya, 10 pintu 150 juta, cukup satu nisab tuh. Begitu yang satu ngebatalin gak jadi tuh, kan mesti dipulang uangnya ya, minimal dipotong, artinya kan kurang ya. Nah itu ulama membolehkan penundaan pembayaran kontrakan ya, atau pertanian itu tahun berikutnya ya, setelah 1 tahun haulnya tuh. Tapi kita tidak boleh ngakalin Pak ya, ngebohongin, merekayasa. Apa contohnya? Zakat domba itu 40 ekor Pak minimal, dia 1 ekor ya. Begitu setahun ya, 40 ekor Bapak harus bayar zakat. Tiba-tiba Bapak jual 1, kan kurang jadi 39 untuk menghindari wajib zakat. Kalau tahu niatnya untuk itu, maka dia berdosa. Sama dengan emas 80 gram ya, zakat wajib. Untuk ngakali supaya nggak kena zakat, dijual 5 gram ya, beli baju nggak kena zakat, bebas ya. Kalau ada niatan itu ya, niatan untuk mengakali Allah dan malaikat itu, dia berdosa, paham ya? Tapi kalau memang karena kebutuhan, harus beli beras, harus bayar anak sekolah, jual boleh. Kambing gitu juga, sapi sama, sapi 30 Pak, 30 ekor sapi 1. Gede juga ya, 20 juta sapi. Jual 1 kurang, jadi 20 ekor misalnya, gak kena zakat. Ini gak boleh, karena ada rekayasa ya, ada rekayasa, gak boleh. Yang terakhir perdagangan ya, perdagangan. Sama perdagangan itu dia atas perhitungan. Kita sering bikin laporan pajak segala itu ya, kan dievaluasi. Kenapa kita nggak coba belajar bikin laporan pajak kepada Allah ya? Dengan apa? Cek inventory itu ya, barang yang ada di gudang, di toko, semua cek semua barang itu, hitung semua, tambahin cash money kita, uang tunai kita, baik ada di brankas atau di bank, jadikan 1. Total berapa? Bayarkan zakatnya 2,5% ya, dari total tuh. Total barang semua itu. Loh, itu kan barang belum laku. Ya, justru di situlah letak istimewanya. Kalau kita bayarkan zakat, barang itu akan cepat laku. Ya, harus dibalik. Ya. Dan itu boleh dibayarkan tidak sekaligus. Pendek kata, sampai tahun depan Bapak boleh cicil. Misalnya, kewajiban bayar zakat saya tahun ini 10 juta. Saya misalnya total aset saya dikumpulin ada sekian 100 juta lah, contoh ya. Berarti bayarnya 2,5 juta tuh kan. Maka saya bayarkan dicicil, tidak sekaligus. Januari saya bayarkan ke masjid, ya, basis kasih 500.000 ya. Nanti ada orang kampung datang ya, kasih 100.000. Pak RT datang kasih 100.000. Ada pengemis datang ke 100.000 terus sampai setahun habis 2,5 juta tuh. Itu dibolehkan seperti itu, tidak sekaligus. Kadang-kadang kita kan nggak siap Pak. Tapi kalau kita ngambil dana zakat itu Pak,
Karena diberikannya bertahap tuh jadi plong Pak, nggak apa-apa, ini kan memang sudah saya alokasikan untuk bayar zakat. Ya. Jadi nggak ada rasa berat. Masjid pengen renovasi nih, dikasih. Ya. Karena zakat mal kan dia bebas Pak, 8 asnaf itu boleh. Beda dengan zakat fitrah hanya fakir miskin. Kalau zakat mal dia kepada siapa aja boleh. Fisabilillah, ada musafir datang tuh, ya rombongan yang mabit. Nggak ada makan, ya belikan makanan. Ini ambilkan dari zakat. Gitu Pak. Terus yang terakhir, zakat tidak sama dengan pajak. Zakat bukan pajak dan pajak juga bukan zakat. Jadi jangan berpikir orang yang sudah bayar zakat tidak bayar pajak. Beda. Kalau zakat yang bikin peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pajak yang bikin orang. Kalau zakat hukumnya baku, tetap. Kalau pajak bisa berubah-ubah karena yang bikin manusia, tergantung kepentingan. Kalau zakat tidak bisa diakalin, ya. Kalau pajak bisa diakalin, bahkan bisa bohong, ya. Bisa nipu. Zakat nggak bisa, ya. Karena pertanggungjawabannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani-berani nipu, bohong dengan zakat, urusannya ini Allah. Memang hukumannya tidak sekarang. Kalau kita ngemplang pajak, boleh jadi hukumannya sekarang. Ya, boleh jadi kita ditangkap, ya, dipidana karena tidak bayar pajak. Tapi kalau kita bayar zakat enggak, tidak dipidana langsung di dunia, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala mempidananya atau menghukum itu dalam bentuk lain. Apa misalnya, mohon maaf nih, sakit yang berkelanjutan. Contoh, menghabiskan anggaran banyak. Keluarga yang mendapatkan musibah terus-menerus sepanjang tahun. Contoh, usaha, bisnis semua menghadapi kesulitan, problem sehingga menguras seluruh harta tuh. Itu diantaranya. Kadang-kadang Allah tuh hukuman di akhirat sudah pasti. Tapi Allah kadang-kadang memberikan ujian hukuman itu masih di dunia. Pada siapa? Pada mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Berapa banyak para pejabat itu Pak di kebun warung suka miskin nih. Kalau Bapak main-main ke Antapani itu ya, apa bukan Antapani apa tuh, daerah suka miskin situ, sore itu yang sakit habis tuh hartanya Pak. Kata dia, habis harta saya Pak. Ya begitulah cara Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau melunasi zakat malnya. Ingat, harta ini dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap saat Allah bisa ambil. Sebelum Allah ambil dengan cara kasar yang tidak memberikan pahala, berikanlah harta itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. 8 asnaf tadi. At-Taubah ayat 60. Berikan kepada mereka. Agar pemberian itu kita lakukan dengan cara ikhlas dan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganjaran dan dijanjikan surga Jannatun Naim, yang surga itu akan memanggil kita, ya abdal khair, hadza khair, wahai hamba Allah, ini pintu kamu nih, ya, karena kamu bersedekah lewat babu sedekah, ada pintu sedekah khusus Pak, pintu zakat khusus bagi orang-orang yang bayar zakat. Apa nggak pengen kita Pak? Surga manggil kita, ya Abdallah hadza khair, nih pintu kamu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita berikan kemudahan memberikannya dan tidak terbatas hanya pada waktu Ramadan saja. Kapan Bapak sempat menghitungnya, berikan. Cuma kadang-kadang kita jadikan satu aja dah dengan zakatnya sekalian, mumpung momennya bagus Ramadan, boleh. Itu juga satu langkah yang bagus, ya. Jadi sekali lagi, basis muhajirin masih terbuka lebar untuk menampung, ya, zakat mal saudara-saudara sekalian, dan akan dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan pembagiannya transparan, ya. Setiap Idul Fitri kita laporkan kepada siapa kita berikan tuh, semua tuh transparan. Inilah yang saya maksudkan enak, ya. Jadi kita ikhlas memberikannya. Kita boleh zakat mal pakai transfer ke bank ini boleh nggak, tidak salah juga. Tapi kita harus mengevaluasinya, ya. Bahkan tidak ada ijab kabul. Kalau sehingga Bapak bisa ijab kabul, ya. Nama itu an ukhrija zakatal mali nafsi fardhulillah ta'ala. Itu saya niat mengeluarkan zakat harta saya, ya, karena Allah, ya, lillahi ta'ala. Udah. Kita doakan
sallu alaih, yang panitia, Allahumma sholli alaih, ya Allah semoga Engkau memberikan salat kepada orang yang memberikan zakat ini. Ada doa lagi, Allahumma la ta'jal magnaman, Allahumma jal magnaman wala ta'jal maghraman. Ya Allah, jadikanlah harta yang saya zakat, kan ini zakat harta yang berguna dan bermanfaat dan berkelanjutan. Maksudnya terus menerus hartanya. Wala ta'jal maghraman, dan jangan jadikan harta yang saya simpan ini menjadi harta yang tidak memberikan arti apa-apa bagi kehidupan kami. Ya, itu salah satu doa yang kita boleh praktikkan, atau pakai bahasa Indonesia boleh. Pokoknya ya panitia, saya keluarkan zakat mal nih agar memberikan manfaat dan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu yang menerimanya semoga Allah merahmati. Sudah. Itu saja. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.